Mi ukasya mi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak Ibu, dengan izin Allah, hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pertemuan yang ke-15 dari program pelatihan Sekejap Paham Al-Quran, ya. Dalam program pelatihan Sekejap Paham Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita sekalian. Amin. Mari kita awali ini pertemuan dengan masing-masing berdoa kepada Allah agar Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Karena ilmu Al-Quran kepada kami. Ya. Oke. Paham Al-Quran. Mudah insyaallah. Paham Al-Quran. Mudah insyaallah. Bapak Ibu, dengan izin Allah, ya, kita sudah belajar dan telah merampungkan belajar 6 wazan. Ya. 6 wazan. Ya. Dari fi'il madhi, kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata kerja sekarang, isim fa'il, kata pelaku, ya, satu dan pelaku yang dua, kemudian fi'il amr, kata perintah, fi'il madhi majhul, kata kerja lampau, pasif, dan yang terakhir adalah fi'il mudhari majhul, kata kerja sekarang pasif. Masya Allah, ya. Dan alhamdulillah sejak minggu lalu sudah ada yang praktekkan, ya Pak Agus praktekkan, Masya Allah. Nampak ya, sudah pada bisa. Dan di grup, Masya Allah kita lihat cukup banyak yang telah setoran itu. Setoran. Nah, Bapak Ibu, dengan bekal ini saja luar biasa manfaatnya. Karena kan terasa sekali tuh bagaimana setiap baris akan ditemukan ilmunya ini. Oke. Hari ini kita akan meminta beberapa peserta yang sudah setoran di grup untuk mencoba setoran di kelas ini. Nah, di kelas ini. Oke ya. Dan kita akan mulai dulu ya dengan peserta yang paling pertama setoran di grup. Siapa itu, Pak? Pak Endang. Ini penghargaan bagi yang sudah duluan nih. Ya. Pak Ibu, ini harus dihafal ya. Oke. Jadi Pak Endang dulu ya, Pak Endang coba. Nah, kita latihan menjawab acak. Ya. Dari awal apa langsung ke yang dipilih? Ini langsung dari fa'ala, fa'alu. Jadi Arabnya dulu, baru artinya. Satu sampai ke 6. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum, fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan, fa'alta kamu telah mengerjakan, fa'altum kalian telah mengerjakan, fa'alta aku telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan, fa'alna kami telah mengerjakan. Yaf'alu yaf'aluna, taf'alu taf'aluna, af'alu naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan, yaf'aluna mereka mengerjakan, taf'alu kamu mengerjakan, taf'aluna kalian mengerjakan, af'alu aku mengerjakan, naf'alu kami mengerjakan. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat, fa'il orang yang mengerjakan, fa'ilun, fa'ilin orang-orang yang mengerjakan, fa'ilah perempuan yang mengerjakan, fa'ilat perempuan-perempuan yang mengerjakan, fu'ila, fu'ilu,
fu'ilta, fu'iltu. Muf'il, Pak. Muf'il. Oh, saya pakai Pelaku dua. pelaku dua. Muf'il. Muf'il, Betul, terus sama. muf'il, muf'ilun. Saya sih biasanya pakai yang fu'ilu, Ustaz. Ya. Sama. Sama Kan dia sebentar. kata pelaku yang kedua kan sama saja Pak. Itu. Sebentar ya, oke. Ini kan fa'il, sekarang Nah, muf'il, sama oke. saja. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat. Nama artinya muf'il orang yang mengerjakan. Muf'il orang yang mengerjakan. Muf'ilun orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin. Kalian. Muf'ilun, muf'ilin orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat perempuan-perempuan yang mengerjakan. Fu'ila. If'al, perintah. Perintah dulu ya. If'al, if'alu, if'al, kerjakanlah kamu. If'alu, kerjakanlah kalian. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilta, fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna, fu'ila, dia telah dikerjakan. Fu'ilu, mereka telah dikerjakan. Fu'ilta, kamu telah dikerjakan. Fu'iltum, kalian telah dikerjakan. Fu'ilta, fu'iltu, aku telah dikerjakan. Fu'ilna, kami telah dikerjakan. Yaf'alu, yaf'aluna, yuf'alu, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'aluna, uf'alu, nuf'alu. Yuf'alu, dia dikerjakan. Yuf'aluna, mereka dikerjakan. Yuf'alu, tuf'alu, kamu dikerjakan. Tuf'aluna, kalian dikerjakan. Uf'alu, aku dikerjakan. Nuf'alu, kami dikerjakan. Allahu Akbar. Enak sekali Pak suaranya ini, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Pak Endang ini kalau nggak jadi trainer ini rugi Pak Endang. Insya Allah Ustaz. Karena sudah enak suaranya, hafalnya juga bagus ya. Masya Allah. Ya, oke. Sekarang Pak Endang latihan menjawab acak. Silahkan Ustaz. Kita kan sudah belajar berapa? Sudah belajar 10 kata. 10 kata kali ya? 10 kata. Ya. Ada kata yang 3 huruf. Yang 3 huruf ya. Ya. Ada 6. Dan ada kata yang 4 huruf, ada 4. 10. Ya. Jadi secara umum 10 kali 31 kemungkinan jawabannya itu. Ya, 310. Kan? Ya. Kan lampau ada 6. Sekarang 6, 12. Tambah dengan pasifnya 24. Ya. Kan? Tambah dengan perintahnya 5. 29. Pelaku 5, 29 kan? Ya. Tambah perintahnya 2, berarti 29. Ya. 31 kemungkinan jawabannya, ya. Kalikan yang 10 berarti 310. Ya, Masya Allah. Oke ya. Jawab artinya ya, 3 soal ya, Pak. Ya. Sobirot. Perempuan yang sabar. Masya Allah. 2. Mujahidin. Orang-orang yang berjihad. Betul. 3. Ya. Ushkuru. Bersyukurlah kamu. Bersyukurlah kalian. Oke, ya, kalian kan ada wow kan? Ada wow. Luar biasa ya. Pak Endang luar biasa, Masya Allah. Nanti Bapak Ibu sebenarnya kata yang lain tinggal ditambahkan saja itu. Ada kata kafir, kata zolim, kata ihsan, kata ikhlas dengan cara yang sama seperti begini. Jadi akan ribuan itu jumlahnya kata yang bisa kita tebak. Hanya bermodalkan ilmu yang ini saja. Oke, nah, sekarang siapa ibu-ibu yang mau setoran? Kita mau coba tes.
Ayo, ada ibu yang mau coba? Sebelum saya tunjuk orangnya. Ayo, ini ditawarin dulu nih, tawarin dulu. Ayo siapa? Oke. Aduh, pada malu-malu ini. Oke ya. Saya tunjuk ya. Mohon ridho ditunjuk. Ya. Oke, coba kita lihat nih siapa peserta yang hadir nih. Ya. Oh, sini ada Ibu Ulfa. Siap, Ustaz. Oke, coba. Ayo Bu, setoran. Ayo. Siap, Ustaz. Dengan kata ibadah. Ayo. Dengan 6 wazan ya, Ustaz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Abada abadu, abadta abadtum, abadtu abadna. Abada dia telah beribadah, abadu mereka telah beribadah, abadta kamu telah beribadah, abadtum kalian telah beribadah, abadtu aku telah beribadah, abadna kami telah beribadah. Ya'budu na'budu, ya'budu dia beribadah, ya'buduna mereka beribadah, ta'budu kamu beribadah, ta'buduna kalian beribadah, a'budu aku beribadah, na'budu kami beribadah. Abid, abidun, abidin, abidah, abidat, abid orang yang beribadah, abidun, abidin orang-orang yang beribadah, abidah perempuan yang beribadah, abidat perempuan yang beribadah. U'bud, u'budu, u'bud. Putus ya? Ibu Ulfa? Ubitum kalian telah disembah. Ubidu aku telah disembah. Ubidna kami telah disembah. Yu'badu yu'baduna. Yu'badu tu'baduna. U'badu nu'badu. Yu'badu dia disembah. Yu'baduna mereka disembah. Yu'badu kamu disembah. Yu'baduna kalian disembah. Yu'badu aku disembah. Nu'badu kami disembah. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya. Kan? Lihat kan? Cepat kan Pak prosesnya ini? Oke, sekarang Ibu Ulfa kita latihan menjawab acak. Ya. Siap, Ustaz. 3 soal ya. Siap. Jawab artinya i'malu. Beramallah kalian. Betul, oke. 2. Zakirat. Perempuan-perempuan yang berzikir. Oke, 3. Jahadana. Kami telah berjihad. Mantap, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Yuli, Pak Ari? Bisa kan? Bisa. Tinggal Pak, diulang-ulang saja ini ilmunya ya. Oke. Satu lagi. Ayo, Bapak-bapak, siapa yang mau siap? Ajukan diri sebelum ditunjuk. Ini kesempatan ini nih. Ayo Pak, Ibu. Oke, Pak Aswandi mau coba. Luar biasa. Nyalakan mic-nya Pak Aswandi. Ya. Saya pakai kata zikir. Oke, kata zikir.
zakaro zakaru, zakarta zakartum, zakartu zakarna, zakaro dia telah berzikir, zakaru mereka telah berzikir, zakarta kamu telah berzikir, zakartum kalian telah berzikir, zakartu aku telah berzikir, zakarna kami telah berzikir, yaskuru yaskuruna, taskuru taskuruna, askuru naskuru, yaskuru dia berzikir, yaskuruna mereka berzikir, taskuru kamu berzikir, taskuruna kalian berzikir, askuru aku berzikir, naskuru kami berzikir, uskur zakir zakirun zakirin, zakiroh zakirot, zakir orang yang berzikir, zakirun zakirin orang-orang yang berzikir, zakiroh perempuan yang berzikir, zakirot perempuan yang berzikir, uskuru Terus uskur berzikirlah kamu, uskuru berzikirlah kalian, zukiro pasif. Zukiro zukiru, zukirta zukirtum, zukirtu zukirna, Zukiro dia telah disebut. Zukiro dia telah disebut, zukiru mereka telah disebut, zukirtu kamu telah disebut, zukirta kamu telah disebut, zukirtum kalian telah disebut, zukirtu aku telah disebut, zukirna kami telah disebut, yuskaruna, tuskaruna, uskaru. Wes, mantap. Artinya Yuskaru dia disebut, yuskaruna mereka disebut, tuskaru kamu disebut, tuskaruna kalian disebut, uskaru aku disebut, nuskaru kami disebut. Oke, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan, Pak? Ya. Bisa kan, Pak? Masya Allah. Oke, sekarang latihan menjawab acak. Oke, siap ya? Zakirun. Orang-orang yang berzikir. Oke. Uskuru. Berzikirlah kalian. Uskuru. Dari kata? Bersyukurlah kalian. Ya, bersyukurlah bersyukur kalian. Ya. Ya. Kemudian sobirot. Perempuan-perempuan yang bersabar. Oke, kemudian yu'minuna. Mereka beriman. Betul, mereka beriman. Sekarang orangnya banyak kan? Yu'minuna, yu'minuna. Betul, iman, mereka beriman. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mantap. Ya, Pak. Pak Aswandi. Terakhir, siapa ibu-ibu yang mau mencoba? Sekarang. Kalau nggak sekarang, minggu depan. Ayo, Pak Ustaz. Oke, mantap. Ibu Hilmina. Oke ya? Ayo. Ibu Hilmina dari kata ilmu. Ya. Alima. Ayo, silakan Ibu. Alima. Bismillahirrahmanirrahim. Alima alimu, alimta alimtum, alimtu alimna. Alima dia telah berilmu, alimu mereka telah berilmu,
Alimta, kamu telah berilmu. Alimtum, kalian telah berilmu. Alimtu, aku telah berilmu. Alimna, kami telah berilmu. Ya'lamu, ya'lamuna. Ta'lamu, ta'lamuna. A'lamu, na'lamu. Ya'lamu, mereka berilmu. Dia. Iya. Ya'lamu, dia berilmu. Ya'lamuna, mereka berilmu. Ta'lamu, kamu berilmu. Ta'lamuna, kalian berilmu. A'lamu, aku berilmu. Na'lamu, kami berilmu. Alim, alimun, alimin, alimah, alimat, alim, orang yang berilmu, alimun, alimin, orang-orang yang berilmu, alimah, perempuan yang berilmu, alimat, perempuan-perempuan yang berilmu. I'lam, i'lamu, i'lam, berilmulah kamu, i'lamu, berilmulah kalian. Ulima, ulimu, ulimtum, ulimtu, ulina, ulima. Dia telah disebut. Dia telah diketahui. Dia telah diketahui. Ulimu, mereka telah diketahui. Ulimta, kamu telah diketahui. Ulimtum, kalian telah diketahui. Ulimtu, aku telah diketahui. Ulimna, kami telah diketahui. Yu'lamu, yu'lamun. Tu'lamu, tu'lamun. A'lamu, na'lamu. Yu'lamu, dia diketahui. Yu'lamuna, mereka diketahui. Tu'lamu, kamu diketahui. Tu'lamuna, kalian diketahui. Tu'lamu, aku diketahui. Nu'lamu, kami diketahui. Oke, Masya Allah. Mantap Ibu Hilmina ya. Luar biasa. Lihat kan? Bisa kan Pak? Masya Allah. Dengan izin Allah bisa kalau kita mau latihan. Oke, sekarang Ibu Kencana Hilmina. Ya. 3 soal. Jawab artinya ya. Ya. Bismillah. Mujahidin. Orang-orang yang berjihad. Betul. 2. Isbiru. Bersabarlah kalian. Betul. 3. Abadana. Kami telah beribadah. Mantap. Masya Allah. Semuanya benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jelas Bapak Ibu sekalian? Ini cara ini. Oke. Nanti apa? Kita kan sudah belajar 10 kata, Bu. Untuk yang lainnya tinggal ditambahkan kata zolim, kata zolim, kata kafir, apalagi kata istighfar, kata tawakal, kata makar. Itu sama saya cara membuatnya. Ya, sekarang sehingga nanti Anda bisa latihan apa? Latihan menebak dari ribuan kata. Ribuan kata. Kita tes ya. Ayo. Siapa yang bertanya nih dari ribuan kata? Tadi kan mudah ya, cuma 10 kata. Sekarang Pak, kita nggak tentukan apa katanya. Kita lepas. Tapi kita hanya latihan kata yang punya asal bahasa Indonesia. Ya. Jadi di sini ada sekitar 250 kata lebih itu. Kata yang punya asal bahasa Indonesia yang bisa ditebak. Coba kita tes ya. Pak Didit. Mana Pak Didit? Nyalakan mic-nya Pak Didit. Dites ini Pak Didit. Ayo. Nyalakan mic-nya Pak Didit. Ayo. Karena kalau sudah mengaji jadi makmum kan begini posisinya nih. Oke Pak Didit. Nyalakan mic. Oke, siap ya. 3 soal ya untuk Pak Didit. Ya. Yang lain juga menjawab tapi dalam hati ya. Oke, kita mulai Pak ya. Oke. Contoh kata yang lain Pak ya. Yaitu
Walakin kanu anfusahum yazlimun. Yazlimuna artinya Enggak tahu Ustaz. coba. Asli Bu enggak tahu. Ayo. Ini kalau cari ketemu nih. Tahu Pak Ustaz. Mereka yang zalim. Mereka Oke, Pak zalim. Irwan apa? Yazlimuna itu orang-orang yang menzalimi. Zalim benar, orang-orangnya masih salah. Ya, yazlimuna. Mereka zalim. Itu dia, Ibu Tri, benar itu. Ya. Mereka zalim. Zalim, ya. Kalau Pak Irwan itu berarti apa? Orang itu kata pelaku, kalau orang-orang yang zalim itu kata pelaku. Ya. Zalimin. Jadi yang benar Ibu Tri, ya kan? Mereka zalim. Oke, nah sekarang soal yang kedua Pak Didit. Ayo, siap ya? Ya. Nah, ini pelatihan Pak, kan ketemu itu kalau terbiasa kita. Ya. Yang berikutnya yaitu kulu min thayyibati, makanlah dari yang baik-baik, ma razaqnakum. Razaqna artinya Yang telah kami rezekikan. betul. Kami telah rezekikan kan? Rezeki. Razaqo. Rezekikan. Tuh. Rezeki kan? Razaq 3 huruf. Razaq. Nah, kami telah dia kata rezeki berarti kami telah rezekikan. Tuh, dapat kan, Pak? Oke. Berikutnya. Ya. Ayo, Pak. Ini. Wa aqimus sholata, dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan bayarlah zakat, warka'u ma'ar raki'in. Raki'in, Pak Didit. Orang-orang yang ruku. Betul, ya kan? Alhamdulillah. Ya enggak? Benar kan, Pak? Jadi bisa, ini akan ketemu nanti kalau kita ngaji nih. Begini modelnya nih. Warka'u, oh itu ruku. Oh itu kata perintah kan? Warka'u, irka'u. Rukulah kalian ma'a bersama. Rokiin, orang-orang yang ruku. Ya. Oke, sekarang Ibu Tri. Coba Ibu Tri. Tri Pratiwi. Ya, siapa? Siap ya? Ibu siap ya? Yuk, silakan. Oke. Saya pilih Bu dari sini ya. Nih. Dari kata warna biru ini. Kata warna biru. Oh iya. Ya, di sini ya. Oke, siap ya? Oke. Jangan nanti mobilnya bunyi. Ibu solihin. Orang-orang yang soleh. Betul. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Betul ya. Berikutnya Ibu. Ini. Tofu. Ayo. Apa ini Bu? Tofu. Ini kerja orang berhaji. Tofu. Kerjanya orang haji nih. Dia tawaf. Tawaf. Tofu. Ulangi Ibu. Tawaflah kalian. Tofu. Wow di belakang. Tofu. Tawaflah kalian. Nah, bukan. Bukan. Apa Tofu. Wow di belakang. Sudah mau berangkat Tofa tofu. Nah, betul. Tofa tofu. Tawaf. Apa Ibu? Mereka Mereka tawaf. telah tawaf. Iya. Mereka telah Mereka telah tawaf. tawaf. Ya. Mereka telah tawaf. Tawaf. Ya. Jelas Ibu? Tawaf. Oke, itu tawaf. Tofu. Ayo, berikutnya lagi. Nah, ini apa nih? Oke. Tolakotum. Ini suami istri nih. Tolakotum. Tolak. Kalian telah talak. Iya, talak. Tolak. Kalian telah mentalak. Ah, gitu Ibu. Jelas Ibu ya? Jelas ini caranya? Iya, Pak. Nah, gitu. Kurang Sekarang Ibu Yulia. Ayo, ada Ibu Yulia nggak? Sudah hadir?
Yaslimu. Nah. Ada Ibu Yulia? Ya, siap Ustaz. Ya, ayo Bu. Ibu Yulia. Ayo. Ah, siapa Ibu ya? Ah, ini perbuatan buruk ini. Yusyrikuna. Yusyriku. Syirik. Yusyrikuna. Syirik. Ah, Kalau syirik. bersyirik. Jadi kalau Berbuat syirik. Mereka Mereka syirik. Yusyriku mereka syirik. iya, Ya, mereka syirik. melakukan. ya 4 hurufnya kan Bu? Depannya ada ya, tuh. Kan? Belakangnya ada waw nun. Yusyrikuna. Yusyrikuna. Seperti kata infak membuatnya itu. Kan? Syirik berarti yusyrikuna mereka syirik. Mereka Bang. syirik. Mereka syirik ya. Oke, berikutnya Ibu. Munafiqun. Orang-orang yang munafik. Itu dia. Kan Bu, munafik. Kalau munafikun berarti orang-orang yang munafik. Dan seterusnya. Oke. Nanti Anda tinggal lihat ini. Ada warna biru. Kertas biru Bu. Dan coba sendiri kata-kata yang lain. Zolim. Apalagi Bu? Makar. Itu makar bahasa Arab. Makaru. Berbuat makar. Dan seterusnya. Oke. Jadi harapannya sekalian dengan hal ini bisa membantu Anda sekalian untuk punya skill yang sangat banyak. Kenapa? Karena luar biasa berulangnya ini dan munculnya pada setiap baris Al-Quran. Ya. Oke Bu ya, cukup ya. Oke. Insya Allah minggu depan sekalian kita akan latihan yang 4 huruf. Ya, yang 4 hurufnya. Jadi mohon dirubah, kata yang 4 hurufnya. Nah, itu hanya satu kata yang bisa dirubah menjadi 6, yaitu kata apa? Kata infak. Iman nggak bisa, karena iman itu nggak punya pasif. Jihad nggak punya pasif. Tasbih nggak dipakai pasif. Jadi hanya infak. Jadi Anda latihan merubah kata infak itu menjadi 6 pola. Dan silakan dicoba di kelas. Dan minggu depan pun kita akan ulang cara yang sama. Ya, insya Allah. Tapi latihannya pakai kata apa? Kata 4 huruf. Ya. Jadi 4 kata yang mau kita coba. Iman, infak, jihad, dan tasbih. Baru sama. Latihan menjawab acak seperti ini juga. Ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai latihan untuk materi kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Pak Endang. Ada Pak Endang? Ada Pak Endang? Oke, ya. Ada Pak Swandi? Ada Ustaz. Oke. Oke Mandi. Jadi sampai di sini posisi ilmu kita, ya kan? Nah, sekarang Pak Swandi, apa yang Pak Swandi rasakan Pak Swandi? Sejak pertemuan awal, oke belajar kan? Terus awalnya nggak punya sama sekali ilmu, yang nggak dihafalkan, sampai pertemuan yang ke-15 ini. Apa yang Pak Swandi rasakan? Oke. Sekarang ini Ustadz ya, makasih. Yang pertama semangat saya gitu. Selama ini kan enggak ada sampai ke sini gitu ya. Dan rasanya akan bisa meluangkan waktu. Selama ini agak susah benar mencari waktu, kebetulan di Pulau sibuk banget gitu. Karena juga tidak begitu ngerti kan. Tapi semenjak metode sekejap ini banyak loncatan dari semestinya saya harus belajar susah, tapi gini dengan sekali seminggu aja itu pun belum banyak waktu yang disediakan, tapi saya sudah merasakan arti membaca Al-Quran gitu, Ustaz. Ya. Walaupun sebelumnya ada hafal ayat, tapi ya hafal segitu aja gitu. Betul kan? Alhamdulillah. Kan Pak, dulu kan sama sekali kita nggak hafal kan Pak. Sekarang ini semua dihafal ini. Semua kan dihafal Pak. Ya kan? Bayangkan. Kenapa? Karena kita mau, Allah bantu kita. Gitu. Kalau Pak Endang, Pak, apa yang dirasakan Pak Endang? Oke. Kan? Saya Semua kita pasti merasakan ya. Sama-sama start sampai pertemuan ke-15 ini. Hai Pak Endang. Oke. Ayo, terus yang mantap ini Pak Endang ini luar biasa.
Wah, Saya merasa lebih mudah untuk memahami setiap bacaan dari Al-Quran. Jadi kalau dulu, ya memang kalau dulu kan kalau kita tidak hafal, cukup sulit untuk mengingatnya. Tapi sekarang karena kita sudah tahu polanya, apanya, jadi kadang-kadang mungkin memang ada beberapa kata yang kita belum paham. Tapi itu wajar. kata-kata yang umum itu sudah sangat mudah untuk kita pahami. Itu yang saya rasakan. Sehingga ketika baca, misalnya baca Al-Quran, kalau dulu kan cuma sekedar baca. Sekarang berusaha untuk memahami artinya tanpa lihat terjemahannya gitu. Oke, Kecuali misalnya nanti kata-kata yang memang tidak sering, yang hitam itulah yang coba dicari gitu kan. Karena sebetulnya kan di handphone kita juga ada aplikasi yang memudahkan itu, misalnya per kata seperti apa artinya itu ada juga gitu loh. Jadi memang dengan bantuan itu dan buku yang hitam itu jadi lebih paham. Cuma memang kalau mencari di buku hitam mesti perlu waktu, Ustaz. betul. Ya, Betul. karena kita memang kadang-kadang mencarinya kan dari huruf pertama sama huruf terakhirnya apa. Iya. Itu yang kita sehingga butuh waktu. Betul. Nah, tapi mudah-mudahan sih dengan kesabaran itu ya kita jadi lebih mudah memahami Oke, Al-Quran. betul, Masya Allah. Kalau Pak Agus mana? Ini termasuk dua ini yang paling mantap ini, yang selalu tercepat setorannya nih, luar biasa. Pak Agus sama Pak Endang ini. Pak Agus, ini pegawai BPK ini ternyata nih ditarakan. Baru ketahuan. Pegawai BPK. Pak Agus, Ya, Ustaz. apa Pak Agus yang dirasakan, Ya. Pak Agus? Ya, kalau saya mirip dengan Pak Endang ya, artinya dari ketika kita memang selalu mengerjakan tugas itu, Ustaz. Jadi dengan kita mengikuti tugas-tugas rutin setiap pekan, ya memang salah satu manfaat dari pelatihan itu adalah kita dipaksa untuk melakukan tahapan demi tahapan. Jadi kalau kita nggak memaksa diri, maka akan sulit gitu ya. Sulit mengikuti prosesnya, dan hasilnya pun akan sangat berbeda. Itu makanya saya lebih suka mengikuti pelatihan karena memang harus memaksa diri saya. Dan hasilnya ketika kita mencoba membaca tanpa melihat terjemahan sudah bisa dirasakan gitu, terutama kata-kata yang memang sudah kita ikuti prosesnya untuk dihafal. Jadi memang sangat terasa ya. Kalaupun ada yang sulit, memang seperti yang kata Pak Endang itu yang warna hitam itu. Tapi sedikit-sedikit kita akhirnya kalaupun sudah pernah mencari masih ingat gitu. Oh ini katanya ini katanya ini. Jadi dengan apa yang kita ikuti prosesnya secara tidak langsung itu menambah kosakata di dalam diri kita yang akhirnya bermanfaat ketika kita membaca tanpa melihat terjemahannya. Oke. Kemudian untuk dari awal itu saya menggunakan ini ada tambahan di setiap jadi buat setiap sendiri ya. jadi oke. Iya, saya tempel jadi huruf hijaiyah dari alif sampai iya. Jadi ketika mencari ini kata apa di kamus warna biru maupun hitam, langsung saya cari yang misalnya huruf awalnya apa. Gitu. Jadi nggak berawal dari apalagi itu lebih cepat mencari ya. Cepat ketika mengerjakan tugas. Mantap Pak Gos. Ini kelihatan ini semangat ini ya. Buat sini inovasinya gitu. Memang kita nggak buat karena itu perlu biaya lebih besar. Untuk kalau gitu kita perlu biaya lebih besar, maka kita nggak buat kan. Ya nanti kalau Anda lah yang buat sendiri. Ini bagus ini. Dan banyak peserta yang bikin model juga nih, buat sendiri itu tanda-tandanya itu ya. Oke. Pak Ibu, ini kan sebenarnya kita belum selesai ya. Tapi secara materi telah selesai sebenarnya. Ya. Tinggal praktek menghatamkan juz 1 ini yang kita perlu lewati ya. Tapi insya Allah Bu sebenarnya tinggal mengulang saja latihannya. Dengan seringnya mengulang insya Allah semakin lancar latihan kita insya Allah ta'ala. Ya, oke. Demikian sekalian. Sekali lagi minggu depan sama. Mohon dikerjakan 4 kata, 1 kata. Satu contoh dari kata yang 4 hurufnya itu bisa di grup seperti biasa. Ya, itu insya Allah ta'ala. Oke. Kita break dulu ya, sekitar 5 menit. Terus kita masuk untuk latihan menerjemahkan ayat lanjutannya. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Faham Al-Qur'an? Mudah insyaallah. Mudah Allah. Tetap bersemangat. Masya Allah.
Sekarang kita sudah masuk halaman yang ke-9 dan sekitar 21 halaman untuk juz yang pertama. Dan hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-58 ya. Hari ini kita akan belajar 1 halaman insya Allah. Nah, ini ada waktu 1 jam ke depan ya. Cukup untuk 1 halaman kita belajarnya. Oke, kita mulai dulu ya dengan ayat yang ke-58. Oke. Coba Ibu Arnelli. Ada Ibu Arnelli? Oke, ayo. Silakan Ibu Arnelli, dicoba diterjemahkan ayat yang ke 58 ini. Silakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman adkhulu, masuk. Bu, itu bacanya udkhulu. Udkhulu, masuklah kalian hadhil qaryata, di negeri ini, fakulu, lalu makanlah, minha, apa yang ada di sana, haitsu, kalian kehendaki, haitsu, sebagaimana, di mana saja, di mana saja, syi'tum, kalian kehendaki, rawadau wadkhulu, dengan nikmat ya Ustaz ya. Oke, dengan nikmat atau dengan puas sama aja. Dengan puas. Wadkhul baba. Wadkhulu, dan masuklah kalian al-baba, dari pintu gerbangnya. Sujadau, dengan keadaan tunduk atau bersujud. Oke, terus. Waqulu, dan katakanlah waqulu, dan mereka berkata, dan katakanlah kepada mereka ya. Dan katakanlah kalian, ada wow. Dan katakanlah kalian, hittatun, hapuskanlah dosa-dosa kami. Ya, betul. Berdoa ya. Hapuskanlah dosa-dosa kami. Hapuskanlah dosa, itu maknanya. Hapuskanlah dosa-dosa. Terus naghfir lakum. Naghfir lakum, niscaya akan kami ampuni. Naghfir lakum, bagi kalian, khotayakum, dosa-dosa kalian. Oke, betul. Terus. Wasanazi dul muhsinin, dan kami akan menambah pahala kalian, muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ini sudah bagus Ibu ya, cara yang menerjemahkan ini Bu. Ya, Alhamdulillah. Oke, mantap Ibu Arnelli ya. Barakallahu fikum. Oke, Ibu lihat ya. Lihat setiap baris kan, berpola semua itu, ya kan? Wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami berkata. Udkhulu, lihat garisnya hitam kan? Ini kata orang hitam. Tapi polanya ketahuan, lah kalian. Di kamus, masuklah kalian, tuh kan? Masuklah kalian ke negeri ini. Fakulu, garisnya hitam ada wow, berarti perintah banyak. Lalu makanlah kalian. Makanlah kalian darinya. Haitsu, di mana saja, syi'tum, tuh. Kan syi'tum lampau. Kalian telah disukai. Makanlah kalian dari surga itu di mana saja kalian sukai, telah sukai. Dengan puas. Wadkhulul baba. Tuh, wadkhulu berulang kan? Tuh, sudah 2 kali. Angka 2 di bawah. Dan masuklah kalian al-bab, pintu. Ya, ada pintu gerbangnya. Sujadan, dia kata sujud. Orang-orang yang bersujud. Ya, ini pola-pola kita belum belajar ya. Ini sama artinya dengan sajidun, sajidin, tapi dia pola lain. Kita belum belajar ini. Dan masuklah kalian melewati pintu itu ya dalam keadaan sebagai orang-orang yang bersujud, maksudnya orang yang tunduk. Ya. Waqulu, dan katakanlah kalian, hittatun, bebaskan atau ampunkan dosa. Ya. Maka naghfir, kami Allah akan ampunkan bagi kalian dosa-dosa kalian. Wasanazidu, dan kami akan tambahkan. Ya, kami akan tambahkan al-muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik kan. Muhsinun, muhsinin, muhsinun, muhsinin. Dia kata ihsan, baik.
kami akan tambahkan kepada orang-orang yang berbuat baik. Apa Pak? Maksudnya pahala. Jadi kami akan tambahkan pahala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu maknanya. Ya. Nah, ini cerita Bani Israel. Nah, sebentar kita akan jelaskan maknanya sebentar. Oke Pak, jelas ya Pak? Jelas ini untuk ininya, terjemahannya. Sekarang kita lanjut. Oke, siapa yang mau terjemahkan ayat yang ke-59? Nah ini, ayo Bapak-Bapak. Silakan. Yang merasa jarang-jarang terjemahkan. Siapa yang merasa jarang terjemahkan? Ayo, kesempatan ini. Saya Ustaz. Oke, silakan Ibu. Saya Ustaz. Ayo, boleh. Silakan Ibu. Saya Ustaz. Ya, Ibu Ulfa, silakan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fabaddalalladzina zalamu, maka orang-orang yang mereka telah zalim mengganti qaulan, ucapan, ghairal ladzi qila lahum, yang tidak dikatakan bagi mereka, fa'anzalna, maka kami telah menurunkan alal ladzina zalamu, pada orang-orang yang mereka zalim, rizzam minas samai, balasan dari langit, bima kanu yafsukun, disebabkan karena kefasikan mereka. Oke, Masya Allah, mantap ya, Alhamdulillah. Ya, ini sebenarnya cara menerjemahkan Bu. Fabadala Bu, itu badal, lihat Bu, warnanya biru kan? Itu punya asal bahasa Indonesia. Ada yang tahu nggak? Badala. Badal. Haji Ganti. badal kan? Haji badal, haji ganti. Nah itu badal itu apa? 4 hurufnya. Badala seperti sabbaha, kan? Badala mengganti. Ini nanti dibalik terjemahannya. Jadi alladzina zalamu, maka orang-orang yang telah zalim itu telah mengganti qaulan, perkataan, ghaira, bukan, allazi qila lahum, yang telah dikatakan kepada mereka. Ya. Nanti kita jelaskan maksudnya apa. Lalu kami Allah telah menurunkan kepada orang-orang yang telah zalim itu rijzan, hukuman, siksaan, ya, balasan, itu mana sama itu. Dari langit. Ya. Apa dihukum? Bima kanu yafsukun. Nah, ini binya apa? Bi dengan sebab ya. Kenapa dihukum? Bima. Binya dengan sebab. Disebabkan, ya. Ini namanya boleh nggak diterjemahkan. Ya, jadi bima kanu, disebabkan mereka dulunya, gitu kan? Mereka dulunya yafsukun, selalu berbuat fasik. Itu. Bima kanu yafsukun, disebabkan mereka dulunya selalu berbuat kefasikan. Nah, itu yang bagus itu. Oke ya, jelas ya, itu. Lihat Ibu, kana kanu, mereka dulunya adalah yafsukunya, ini kata baru, ya. Dan kata fasik. Yafsukuna, mereka berbuat fasik tuh kan. Ilmu kata baru tapi ilmu yang sudah kita pelajari. Ya kan? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, anzalna, dia kata nuzul kan? Nuzul, 4 hurufnya. Anzala, anzalu, nanti anzalna, kami telah turunkan tuh. Zolamu, zolama, zolamu, dia kata zolim, zolamu, kami telah zolim. Ya kan? Masya Allah. Anzalna, maka kami turun. Anzalna. Jelas ini ya? Oke. Satu lagi. Oke, cukup. Nah, sekarang saya mau jelaskan ya. Saya jelasin dulu maknanya Bu ya. Oke. Ayat yang ke-58. Bapak Ibu, nah, ayat ini berisi apa? Berisi ya perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Demikian pula semua orang, ya, terutama Bani Israel zamannya Nabi, yang saat itu banyak yang masih kafir. Untuk apa? Untuk mengingat kejadian masa lampau yang telah dialami oleh umat-umat Bani Israel zaman dulu. Karena di balik itu ada pelajaran sangat berharga untuk semua manusia. Apa kata Allah? Wa'id. Dan ingatlah ketika kulna, kami Allah telah berkata. Ya. Dulu ya. Zamannya Nabi Musa. Udkhulu hadhil qaryah. Masuklah kalian ke dalam negeri ini. Bapak Ibu, nah, ini ceritanya begini.
setelah menyeberang dari lautan itu, dari Firaun ya, mereka masuk sebuah negeri baru, daratan baru ya. Nah, lalu Pak, mereka ini suruh masuk kemana? Ke negeri Palestina. Negeri Palestina. Ini dia. Kata Allah, masuklah kalian ke negeri ini. Apa itu negeri Palestina? Ya, yang ada di situ Masjid Aqsa. Itu maksudnya ya, negeri ini. Nah, lalu ini negeri apa? Negeri yang subur. Allah bilang, kalau kalian bisa masuk, maka makanlah kalian dari negeri ini, di mana saja kalian sukai, horokodan sepuasnya dengan nikmat. Masya Allah, karena negeri ini subur itu. Oke? Nah, lalu bagaimana masuknya Pak? Wadakhulul baba. Masuklah kalian melewati pintu gerbangnya. Itu ada pintu utamanya. Ada pintu utamanya itu negeri Palestina. Ya. Tapi dalam keadaan sujadan, ya, bersujud, maksudnya tunduk, rendah diri, tidak sombong, nggak takabur, gitu. Ya Pak, itu maksudnya. Disuruh apa? Masuk ke negeri dengan tawadu, ya, dengan bersujud. Lalu dan katakanlah, ini al-usul mereka untuk berkata apa? Berkata, hito. Apa? Ampunkanlah kami. Bebaskan dari dosa. Jadi Allah menyuruh mereka untuk apa? Untuk mengatakan, ya Allah ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, hito. Artinya, ampunkan kami. Hito. Kalau mereka mengatakan itu, maka kami Allah nagfir akan mengampunkan bagi kalian dosa-dosa kalian. Kalau minta ampun, ampunkan. Bahkan bukan cuma itu. Wasanazidul muhsinin. Kami Allah pun akan tambahkan kepada kalian. Kalau kalian orang-orang berbuat baik, pahalanya, kebaikannya. Dan kami pun akan menambahkan kepada kalian. Kalau kalian adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, apa ya? Ya pahala, kebaikan. Gitu. Ini Pak adalah perintah Allah kepada Bani Israil zaman itu, zaman Nabi Musa ya, untuk masuk negeri Palestina. Nah, dengan apa? Dengan ini semuanya. Mereka bisa makan dengan sepuasnya, disuruh mengatakan apa, minta ampun, dan manfaat yang akan dapatkan kalau mereka itu meminta ampun kepada Allah. Satu, Allah ampunkan dosa mereka. Dan yang kedua, Allah bahkan akan tambahkan lagi pada mereka nikmatnya. Kenapa? Karena mereka itu adalah al-muhsinin, orang-orang berbuat kebaikan. Enggak cara begitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, asalnya sebenarnya ini ayat untuk Bani Israel. Tapi Masya Allah, dari ini ayat ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan untuk hidup kita. Yang bisa menjadi kebiasaan kita. Nah, coba. Siapa yang bisa Pak menyebutkan apa hikmah yang didapatkan dari ayat ini untuk hidup kita sekarang? Ayo. Siapa yang bisa menyebutkan? Pak Julma. Ayo Pak Julma bisa? Apa hikmah yang bisa dapatkan pelajaran dari ayat ini? Oh, ini jelas sekali nih, ada hikmahnya nih. Pertama, Ustaz, tidak angkuh. Oke, jangan angkuh, ya kan? Dari mana dapetin itu faidah? Dari kata-kata apa? Itu tadi yang sujadan. Sujadan, betul. Jangan angkuh, ya kan gitu. Apalagi yang lain? Ayo. Dan selalu berdoa kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Iya, ini Bu. Selalu meminta ampun kepada Allah. Hito. Lalu, apa manfaat Pak Julma yang dapat kalau orang selalu beristighfar? Akan diberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Mana sini nggak ada. Di ayat ini nih sebutkan hikmahnya dari ayat ini. Itu kalau itu nggak ada, itu di ayat lain. Hikmah dari istighfar. Apa Pak? Dua itu. Satu apa? Diampuni dosanya. Itu kami ampunkan dosa kalian, kan? Satu. Yang kedua apa lagi? Kesalahan kalian. Ya, yang kedua itu pertama. Ditambahkan. Yang kedua, Allah tambahkan Tambah rezekinya, pahalanya untuk kita. Ya kan tuh? Dan kami tambahkan kepada orang berbuat baik. Karena orang beristighfar, dia adalah orang yang muhsinin berbuat baik. Nah, gitu Pak. Ya, gitu. Jelas ya? Itu hikmahnya. Kalau perbaik, suka baik istighfar. Diampunkan dan bisa menambah rezeki untuk kita sekalian. Oke ya? Ini bisa kita latih Pak. Latihan mengambil hikmah pelajaran dari ini ayat. Oke. Sekarang ayat berikutnya.
Ya. Kan tadi kan disuruh ya, masuk itu negeri, suruh istighfar. Bapak Ibu, apakah mereka melakukannya? Ternyata Ibu, ya, kalau kita baca dalam cerita Ibu, mereka tidak mau masuk ke negeri itu. Kenapa? Karena waktu mereka intip-intip Bu, ternyata sudah ada yang menempati negeri Palestina saat itu. Dan orangnya gede-gede kata mereka, besar-besar orangnya. Wahai Musa, orang yang gede-gede. Wah, orang yang hebat-hebat. Kami nggak bisa, kami pasti kalah. Ya. Kata Musa apa? Masuk aja. Allah akan tolong. Nggak bisa, kami nggak mau. Kamu aja wahai Musa yang pergi sama Allah. Begitu bilangnya Pak. Ibu, begitu bilangnya. Ada di ayat lain. Nggak masuk. Yang kedua Bu, waktu disuruh mereka itu mengatakan Hito, oke, Hito, ampunkanlah dosa kami. Mereka rubah. Mereka apa? Mereka rubah. Dengan mengatakan apa? Hinto, hinto, gandum, gandum. Ya Allah, gandum, ya Allah. Kan mereka kan di negeri ya, negeri baru kan, belum masuk negeri Palestina. Butuh makanan. Ya. Waktu dibilang hito, diganti menjadi apa? Hinto. Gandum, ya Allah, gandum, ya Allah. Makanan ya Allah. Nah, masuklah ayat berikutnya, 59. Kata Allah, maka orang-orang yang zalim itu mengganti perkataan bukan yang bukan yang dengan perkataan lain yang bukan dikatakan kepada mereka. Disuruh bilang hito, ampunkan, diganti menjadi hinto. Gitu, ya. Akhirnya apa terjadi? Allah hukum mereka. Maka kami Allah menurunkan kepada orang-orang yang zalim itu hukuman siksaan dari langit. Kenapa? Disebabkan mereka itu berbuat kefasikan. Subhanallah Bu, langsung datang hukuman itu, nggak ditunda. Langsung datang. Karena kurang ajar ini. Ya, kurang ajar sama Allah. Ya. Ini bukti maksudnya apa? Karena kurang ajar sama Allah disuruh bilang ini, bilang yang lain, merubah hukum-hukum Allah, merubah perkataan Allah. Akibatnya Allah langsung berikan hukuman kepada mereka. Kenapa? Nah, ini karena mereka itu berbuat kefasikan. Fasik itu melanggar aturan, melewati batas. Nah, itu Bu. Ya, jelas ya. Nah, jadi nampak sekali Bu sekalian, dari ayat ada hikmah yang bisa kita dapatkan untuk hidup kita. Coba, apa diantaranya bagus hikmahnya itu? Bagus. Bagus, apa hikmahnya bagus? Bagus mana nih? Sinyal Ustaz, Wan. Oke. Tadi sampai mana? Apa hikmahnya? Ayat 59. 59. Ya, jangan jadi orang fasik, Ustaz. Jangan jadi orang fasik. Kenapa, Pak? Kenapa? Kalau jadi orang fasik, maka Allah akan memberikan hukuman kepada kita. Itu jangan jadi orang fasik. Apa tuh ya? Suka merubah-rubah hukum Allah, suka merubah-rubah, ya, suka menentang Allah, itu semua kategori fasik itu. Itu berbahaya. Kenapa? Karena bisa dapatkan hukuman langsung dari Allah. Ya, ini pelajarannya ini. Jelas ya Bu ya? Oke. Lanjut sekarang kita masuk ayat yang ke-60. Ayo, siapa yang mau coba menerjemahkan ayat ini? Ini aja panjang ya? Oh enggak, masih pendek. Masih bisa satu orang ini. Ayat 60. Saya boleh Ustaz? Ya, silakan Pak Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Wadistasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya. Faqulna drib bi'asokal hajar. Maka kami berkata, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Fang fajarot minhus nata asarata aina. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Qad alima, sungguh dia telah mengetahui kullu unasim masrabahum. Tiap-tiap manusia tempat minumnya mereka. Oke, Pak Endang ini perbaiki. Ya. Kan itu kan alima dia telah mengetahui. Dianya nggak usah karena telah ada kata berikutnya. Ya. Jadi sungguh setiap suku itu ada suku. Oke. Ya, telah mengetahui tempat minum mereka. Begitu. Oke. Jadi sungguh setiap suku telah mengetahui tempat minum mereka. Kulu, makanlah kalian
Wasrobu dan minumlah kalian min rizkillah dari rizki Allah. Wala ta'sau fil ardi mufsidin dan jangan berkeliaran di bumi, istilahnya nggak enak ya berkeliaran. Berkeliaran di bumi sebagai orang-orang yang membuat kerusakan. Mantap, luar biasa. Oh, ini udah mantap banget Ibu. Ini kalau Anda dengar terjemahnya, orang sudah ngerti maksudnya apa itu. Bisa ketangkap, ya. Oke. Dan ingatlah ketika Musa meminta air. Istasqo itu kata istisqo, ya kan? Salat istisqo, meminta air. Ingatlah ketika Musa itu meminta air untuk kaumnya. Lalu kami Allah berkata, pukullah idrib tuh kata perintah. Idribu. Pukullah dengan tongkatmu itu hajar aswad, batu. Dipukul batu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Sejumlah sukunya Bani Israel. Lalu apa? Setiap suku itu telah mengetahui di mana tempat minum mereka masing-masing. Oke, udah ada minuman kan? Ya, memasak, merebus, kata apa? Makanlah dan minumlah dari rezeki Allah. Oke? Dan jangan kalian berkeliaran di bumi ini sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Mufsidin. Kata warna hitam, tapi apa polanya? Pola pelaku. Mufsidin. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke? Ya. Saya jelaskan ya maknanya langsung ini. Ya. Ini Bu, sebagian kisah Bani Israil ini. Apa itu Bu? Kan mereka Bu nggak jadi masuk negeri Palestina. Karena perkara bandel dihukum Allah. Ya. 40 tahun Bu putar-putar itu di mana? Di tempat sebelum negeri Palestina. Masuk gitu. Ya. Oke Bu, tentu butuh makanan, butuh minuman. Tapi nggak tahu di mana sumber airnya. Maka mereka minta Musa, minta air dong. Nah, maka Nabi menyampaikan kepada Allah kebutuhan tersebut. Maka Allah bilang, ini nih, ketika Musa itu meminta air kepada Allah untuk kaumnya. Bagaimana? Allah bilang, Musa, cara begini, kamu kan punya tongkat tuh. Maka pukullah dengan tongkatmu sebuah batu. Yang saat itu. Pukul. Ketika dipukul, apa terjadi? Memancarlah minhu darinya itu 12 ainan mata air. Oke. Itu sejumlah sukunya Bani Israel saat itu. Masya Allah. Oke. Suku A ini mata airnya, suku B begitu. Lalu setiap suku itu mereka mengetahui masyrabahum tempat minum mereka. Jadi nggak perlu berebutan. Udah akhirnya apa? Ada kan? Makan tuh. Bisa merebus, bisa memasak. Kata Allah, udah makanlah kalian, washrabu dan minumlah kalian dari rezeki Allah. Ya. Tapi hati-hati. Allah sudah kasih rezeki, bisa makan kan? Hati-hati. Jangan kalian berkeliaran di bumi Allah sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, artinya jangan gunakan itu nikmat untuk bermaksiat kepada Allah. Sebaliknya taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas sekalian? Nah, ini hikmahnya apa? Hikmahnya bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oke. Lalu Bu, kira-kira Bu, apa hikmah lain, Ayah Ibu Yuli, yang bisa didapatkan dari ayat ini? Coba lihat ini Bu. Musa minta air, bukan air hujan yang turun, bukan. Tapi apa? Disuruh pukul batu. Apa hubungannya? Apa hubungannya minta air dengan pukul batu, Ibu Yuli? Ada hubungannya? Tidak ada, nggak ada hubungannya. Nggak ada. Tapi Allah itu bisa berikan rezeki dari arah yang nggak sangka-sangka. Ya nggak Ibu? Ini contohnya Bu. Apa kalau punya masalah, jangan ke paranormal, jangan ke dukun, jangan ke jembatan terjun bebas di bawahnya daratan, bunuh diri maksudnya. Kemana? Ke Allah tuh. Musa minta kepada Allah. Ya. Dan kamu bilang, Musa, kami perlu air. Mau kemana? Dicari nggak kelihatan tuh airnya, nggak kelihatan. Ya kan? Aku punya Allah. Maka Musa meminta kepada Allah. Lalu Allah bilang, pukul. Nggak ada hubungannya. Tapi Musa mendengarkan apa maunya Allah. Udah. Allah bilang pukul, ya saya pukul. Kaget dia. Waktu dia pukul langsung memancar itu 12 mata air. Bu, benar gak Ibu? Baik sekali. Orang yang sakit jantung, pergi ke dokter jantung, ya nggak sembuh-sembuh.
Ya, pergi ke tukang urut, sembuh. Tukang herbal sembuh, subhanallah kan? Ya, tapi nggak semua begitu. Ada tukang herbal A nggak sembuh, yang B baru sembuh itu. Ada yang pakai herbalis nggak sembuh, ke dokter bersembuh. Ya, kenapa? Maunya gitu. Ya, yang penting sudah berusaha untuk mengambilkannya. Ya, ini pelajaran bahwa apa? Bergantung hanya kepada Allah. Tapi silakan mengambil sebab yang memang yang normal. Kalau sakit ya ada ke dokter, ya. Sakit mata ke dokter mata, sakit jantung ke dokter jantung itu wajar. Tapi itu cumalah wasilah saja. Tapi ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nih contohnya. Ya, Allah berikan. Apalagi Bu? Nah, kalau dapat nikmat maka bersyukur kepada Allah dan jangan gunakan untuk kemaksiatan. Ini luar biasa di pelajaran ini. Ya, Allah berikan ya kepada mereka. Jelas ya Bu ya? Oke? Wah, ini kalau kita ngerti Bu, luar biasa manfaat hidup jadi mantap banget ini. Karena begini nih, kalau kita ngaji terasa sekali manfaatnya. Oke Bu ya? Lanjut ayat ke-61. Wah, ini panjang banget ini nih. Kalau begitu kita bagi berapa nih? Kita bagi berapa nih? Kita bagi 2 orang deh. Ya. Siapa yang mau terjemahkan? Ayo. Ada Ibu Istiqomah? Atau ada yang lain mau coba? Ayo. Siapa mau coba? Saya Ustaz. Oke, sudah. Silakan Pak. Pak Didit. Pak Didit. Ya, ini Masya Allah. Rajin ini setoran ini. Alhamdulillah. Ayo Pak Didit. Silakan Pak Didit. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa lan nadbiro ala amin wahid. Ingatlah ketika kalian mengatakan, wahai Musa, tidak akan kami bersabar dengan satu macam makanan saja. Oke, terus? Pad'u lana rabbika. Rabbaka. Maka mohonlah untuk kami. Pak, itu kan ud'u warnanya biru, Pak. Punya bahasa Indonesia. Apa itu? Ud'u. Doa. Doa kan? Ud'u. Doa. Jadi maka berdoalah untuk kami kepada Tuhan. Maka berdoa. Terus pada Tuhan, ya. Yukhrijulana mimma, agar dia mengeluarkan bagi kami mimma dengan apa yang ditumbuhkan dari di bumi, dari apa yang ditumbuhkan di bumi, dari apa yang dari bumi tumbuhkan, berupa apa? Dari apa yang bumi tumbuhkan, dari bakliha, dari sayur-sayur, sayur-sayur, pakis sabiha, dan mentimun, mentimun, terus wafumiha, bawang putih dan bawang putih, wadasiha, dan kacang adas, wabasoliha, dan bawang merah. Terus Kola astabdiluna lazi wa adna billazi wa khair. Kemudian tastabdiluna. Ayo. Apakah kalian telah mengganti? Kok pakai telah, Pak? Kok pakai telah? Apa yang Pak Didit, kok pakai telah? Garis merah. Apakah kalian mengganti? Meminta ganti. Enggak pakai telah. Kalian meminta ganti. Ya. Apakah kalian mengganti apa yang huwa adna? Apa yang lebih sedikit manfaatnya? Billazi huwa khair. Yang lebih baik. Dengan meninggalkan yang dia lebih baik. Tambahkan kata meninggalkan. Dengan meninggalkan yang lebih baik.
Kalau mengganti disebut meninggalkan juga ya. Ya. Oke, terus Pak, terus. Mengganti yang lebih sedikit manfaatnya dengan yang lebih baik. Oke, terus Pak. Ihbitu misron. Meninggalkan yang lebih baik. Ihbitu misron fa innalakum ma sa'altum. Turunlah kalian ke sebuah kota. Ya, oke, terus. Dan sungguh apa yang telah kalian minta. Oke, cukup ya. Alhamdulillah. Dan ingatlah ketika kalian berkata, kalian telah berkata kan, wahai Musa, kami tidak akan bersabar terhadap makanan yang cuma satu model itu. Apa itu, Bu? Mana wasalwa, ingat cerita, Bu? Mana wasalwa itu ayat sebelumnya? Maka berdoalah kalian kepada kami. Maka berdoalah, wahai Musa, ya, untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan dari kami dari apa yang bumi tumbuhkan. Apa? Satu, sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Oke. Musa mengatakan, apakah kalian meminta ganti? Ya. Apa itu? Minta sesuatu yang dia itu lebih rendah, ya, lebih rendah kualitasnya daripada dengan meninggalkan yang lebih bagus. Ya, jadi gini, Bu. Apa kalian meminta ganti? Apa itu? Meminta sesuatu yang lebih rendah. Karena bawang itu, karena mentimun itu jauh levelnya di bawah apa? Di bawah mana wasalwa. Karena makanan siap jadi, tinggal makan doang. Kenapa? Itu. Musa bilang, mengapa kalian minta sesuatu, ya, yang lebih rendah kualitasnya itu adana dengan meninggalkan yang dia itu lebih bagus. Ya. Udah, tapi ya kalau kamu ngotot, sana pergi ke kota aja, pergi ke kota. Ya, misalnya kota ya. Nah, nanti di sanalah kalian akan mendapatkan masaltum apa yang kalian minta tadi itu. Ya, itu maksudnya, Bu, ya. Jelas, Bu, ya? Nah, jadi ini ceritanya gini, Bu. Kan waktu mereka itu diselamatkan kan butuh makanan, Bu. Diturunkanlah makanan siap saji langsung dari langit. Ingat ayat sebelumnya, Bu? Apa? Manna wasalwa. Itu tinggal makan doang itu, nggak perlu diolah. Tapi bosan. Nah, kata mereka, Musa, kami udah bosan ini. Kami nggak sabar ini. Nggak akan sabar. Tulan, nggak akan sabar terhadap makan satu ini. Maka Musa, kamu berdoalah kepada Tuhanmu. Ya Allah, masa dia bilang Tuhanmu, bukan Tuhan kita. Ini kurang ajar sebenarnya ini. Ya, sebenarnya apa? Berdoalah kepada Tuhan kita. Kan seperti gitu kan? Tapi kamu pimpin, gitu. Ya. Berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan dari kami, dari apa yang bumi tumbuhkan. Ini kan harus diolah sebegini. Iya. Apa yang bumi tumbuhkan? Apa? Tadi tuh sayur-sayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah, ya kan? Gitu. Bu, karena mereka minta begini, akhirnya Musa bilang ini, ya. Nah, kenapa kalian minta sesuatu, minta ganti, ya? Dengan sesuatu yang lebih buruk, lebih rendah, dengan meninggalkan sesuatu yang dia lebih bagus. Tapi kalau ngotot, ihbitu misron. Turunlah, pergilah kalian ke Misron, ke kota, ke tempat lain. Nanti sesungguhnya untuk kalian apa yang kalian cari, kalian minta tersebut. Jadi nggak di sini, ya gitu. Artinya Musa nggak akan kasih itu. Malu-malu sama Allah, masa sudah dikasih lagi. Kalau mau pergi dari sendiri, kemana ya? Ke pasar atau ke kota lain, ya, gitu. Ngerti ya? Ini maksudnya apa? Oke, Bu, ini ada kisah ya Bani Israil zaman dulu seperti begini modelnya, Bu. Nah, akhirnya, Bu, apa yang terjadi dengan Bani Israil? Nah, masuklah ayat berikutnya itu. Saya mau terjemahkan lanjutannya itu waduribat alaihimuz zillah. Ayo, siapa yang mau terjemahkan lanjutannya? 3 baris. Waduribat. Silakan yang mau coba. Ibu Husna, Pak Husen, Ibu Lela, Pak Swandi. Siapa siap? Pak Swandi, Ustaz. Oke, Pak Swandi. Alhamdulillah. Iya. Silakan Pak Swandi. Bismillahirrahmanirrahim.
dan ditimpakan kepada mereka telah ditimpakan. Itu iya, hijab telah Hafiz. dan telah ditimpakan kepada mereka kenistaan. Wal maskanah wal maskanatu Maskal bahasa Indonesia. Maskan apa? miskin. Miskin. Jadi kemiskinan. Kemiskinan ya. Waba'u bigodobin dan mereka kembali dengan kemurkaan. Oke. Minallah. Minallah dari Allah. Oke. Dzalika bi'annahum kanu yakfurun. Hal itu karena mereka ingkar. Yakfuruna bahasa Indonesia. Yakfuruna. Apa? Ingkar apa? Bahasa Indonesia. Ingkar. Itu. Apa? Terjemahkan Pak Yakfuru. dengan kata yang punya pemakaian bahasa Indonesia. Yakfuru dari kata apa? Kafir. Kan jelas itu Pak. Kafir. Kafir ini yakfuru mereka kafir. Iya, Jadi yakfuru mereka betul bisa kafir. ingkar. Cuma kita latihan Pak. Sebutkan kata yang punya asal dalam bahasa Indonesia. Kan ada. Kafir. Utamakan pakai kata itu. Jangan kata yang lain. Oke, Ustaz. Puru ya, yakfur. Mereka ya, ingkar. Ulang. Bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah. Terus Wa yaqtuluna dan mereka membunuh ya. Nabi para nabi. Oke, terus Bighairil haqqi tanpa alasan yang benar ya. Oke. Tanpa yang hak. Zalika bima asawwa kanu yaktadun. Demikian itu karena mereka wakan asau dur warnanya biru Pak. Punya asal bahasa Indonesia. Apa itu asal? Asau. Siapa tahu? Asau. Maksiat. Tuh, sama kan? Maksiat. Iya, ya. Durhaka, maksiat. Maksiat ya. Disebabkan mereka bermaksiat. Wakanu yaktadun dan mereka yakanu yaktadun melampaui batas. Oke, melampaui batas. Betul ya? Waduribat, ini pasif ya. Dan telah ditimpakan ini dia perempuan telah ya. Ini kita belum belajar ilmunya kan fu'ilu, ada fu'ilat. Dia perempuan telah. Tak sukun ya. Cuma kita belum belajar ini, Bu. Ya. Dan telah ditimpakan kepada kalian azillah kehinaan, kenistaan. Dan maskana miskin, kemiskinan. Dan mereka kembali ya, apa? Mendapatkan kemurkaan dari Allah. Itu beri salam, Bu. Terus ya. Oke. Jadi Bu, kenapa mereka akhirnya mereka ditimpakan oleh Allah kehinaan, kemiskinan, kemaratan, ya, dan mendapatkan godop, kemurkaan dari Allah. Nah, itu kenapa ini? Itu perkara disebabkan mereka bi'annahu kan bi dengan sebab ana bahasa mereka disingkat dengan disebabkan mereka kanu dulunya itu yakfuruna bi ayatillah kafir kepada ayat-ayat Allah. Apalagi dan mereka juga membunuh nabi-nabi dengan tanpa hak, ya kan? Itu pada saat sebagian nabi dibunuh oleh mereka dengan tanpa hak. Kalau hak itu apa? Ya kalau membunuh dibunuh, kisah namanya. Ini kan nggak ada. Maka mereka itu membunuh sebagian nabi-nabi. Nah, makanya apa? Ditimpakan semuanya. Apalagi Pak? Apalagi itu keburukan disebabkan mereka asal selalu bermaksiat. Mereka bermaksiat dan mereka pun yaktadun melampaui batas. Yang Allah tentukan. Ya, Bapak Ibu, ya Allah ya Rabbana. Ini kan jelas sekali, Bu. Kenapa itu datang kemiskinan, kehinaan? Karena faktor kekafiran, karena faktor kemaksiatan, karena faktor melampaui batas Allah dan seterusnya. Ya, karena membunuh nabi-nabi. Kalau zaman sekarang siapa? Ya ini istilahnya
mengintimidasi para pewaris Nabi, para ulama, para kiai, ya para ustadz. Ini bahaya nih, Bu. Karena apa? Karena bisa sama seperti ini kasusnya ini. Ya. Yang asalnya dimuliakan, dihormati, karena membawa ajaran para nabi, tapi dinistakan, dihinakan. Ya, ini hati-hati, Bu. Ya. Karena bisa menimpakan kepada mereka masalah-masalah dari arah yang tidak sangka-sangka. Ini pelajaran yang dapatkan. Dan ini kejadian. Ini kejadian. Siapa? Bani Israil zaman dulu itu. Kejadian. Mendapat ini semuanya. Allah abadikan di Al-Quran untuk menjadi pelajaran untuk semua kita. Gitu. Bisa dipahami, Bu? Bapak Ibu sampai sini? Bapak Ibu, dari contoh-contoh ini, kita lihat sendiri kan, ada kata-kata baru, tapi dia polanya sama seperti yang kita pelajari. Contohnya itu, Bu, baris yang kedua dari bawah. Zalika bi annahum kanu yakfuruna. Oke. Tadi Bu Yuli, apa saya katanya, Bu? Kafir. Jadi kalau Ibu tahu kafir, Ibu sudah bisa merubah ini kata kafir menjadi 6 itu. 6 pola tadi, Bu. Coba Ibu. Ibu ini coba. Kan kafaro berarti. Kafaro kan? Coba. Kafaru. Kafaro, kafaru, kafarta, kafartum, kafartu, kafarna. Terus, yakfuru. Nggak usah bahasa Indonesia ya, langsung. Terus artinya, langsung aja. Yakfuru. Yakfuru, yakfuruna, takfuru, takfuruna, akfuru, nakfuru. Cukup, Bu. Kan gitu. Jumpa kan? Yakfuru, yakfuruna. Ini contohnya di sini nih. Yakfuru, yakfuruna, yakfuru dia kafir, yakfuruna mereka kafir. Muncul di ayat ini contohnya. Ya kan? Tuh. Oke, yang ketiga, Bu. Kafir. Lanjut, Ibu Yuni. Kafir. Setelah itu kaf. Kafirun. Kafir, kafirun, kafirin, kafirah, kafirat. Perintah. Ukfuru. Oke. Lampau pasif. Kafar menjadi? Jadi Kufiru apa? Fukiru. Fukirta, fukirtum, fukirtu, fukirna. Sekarang pasif. Yakfuru menjadi? Depannya doma, berarti yu. Belakangnya itu fathah, berarti yu. Yukfaruna, tukfaru. Oke, begitu Ibu Yuli ya. Jelas Ibu caranya? Sama kan? Ini Bu kata yaqtuluna, kata warna hitam kan? Hitam kan? Jarang muncul kan? Ketahuan mereka di kamus membunuh. Anda pun sudah bisa merubah kata yaqtul menjadi apa? Menjadi enam pola dengan cara yang sama. Coba kita panggil. Ada Ibu Erna? Masih ada? Ibu Erna, ada nggak? Ini kameranya nggak ada, suaranya nggak ada. Suaranya ada nggak ya? Ibu Erna? Ibu Husnani? Oke. Siapa nih? Nani. Oke, Nani coba rubah kata yaktul ini menjadi 6 pola coba. Kan berarti kotala lampunya. Coba kotala kotalu. Kotala. Siapa nih, Pak? Bu Husnani. Oh iya. Kotala. Kotalaku. Kotal. Kona. Kotal tu kotal. Kotal tu kotal na.
Oke, sekarang yaktuluna terus. Yaktuluna. Taktuluna. Naktulu. Nah, ini kan Bu, yaktuluna nih muncul di sini ayatnya. Yaktuluna, dia membunuh. Yaktuluna, mereka membunuh, muncul di sini. Ya kan? Coba, teruskan. Mereka membunuh. Teruskan Ibu Sani. Taktuluna. Taktuluna, aktulu, naktulu. Laku. Qatilun, qatilin. Qatilat. Qatilat. Perintahnya? Uktul. Iya. Uktulu. Oke, terus lampau pasif. Qatala menjadi? Qatilah. Bukan. Depannya doma. Kutila. Utila. Kan Utilu. Terus? Utila. Kutil. Kutila, kutilu. Kutilta, kutiltum. Kutilna. Oke, terus terakhir. Lampau sekarang pasif. Yaktulu menjadi? Depannya doma. Berarti yuk talu. Depannya doma sebelum terakhirnya patah. Ayo. Yuk taluna. Tuk taluna. Uktalun lalu. Oke, dan seterusnya. Nah, kira-kira sekalian, seperti itulah cara kita belajar. Nah, seperti itu. Tinggal apa? Tinggal latihan sering-sering. Ya, latihan sering-sering. Ya, cukup ya. Masya Allah, dengan izin Allah, hari ini bisa merampungkan Bu sekalian. Ya, latihan menerjemahkan, merubah 6 wazan, 6 pola. Dan kita bisa merampungkan 1 halaman utuh. Ya, sudah mampu. Untuk minggu depan, oke. Untuk minggu depan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan latihan 2 halaman. Ya. Jadi sudah pertemuan ke-16 kan? Jadi tugasnya apa Bu? Tugasnya itu merubah 1 kata yang 4 hurufnya menjadi enggak cuma kata infak ya berarti ya. Karena hanya infak bisa dirubah. Semua pakai kata infak merubahnya. Oke. Lalu silakan diterjemahkan. Berapa Ibu? Diterjemahkan itu 2 halaman. Ya. Dari ayat ke-62 sampai dengan ayat yang ke-76, 2 halaman. Ya. Pak, nanti kita bagi-bagi Pak ya. Biar mudah kita bagi-bagi nih, ya. Jadi semua terjemahkan apa? Tulisan ya. Dua-duanya, tapi untuk lisannya dibagi-bagi. Silakan masing-masing menulis. Saya mau yang mana? Pak Agus misalnya, Pak Agus saya mau 62 sampai ini. Pak Suwandi setengahnya lagi ini sampai ini. Bebas milih, tapi apa? Tapi beda-beda, usahakan beda-beda. Nanti pas kelas, saya akan minta siapa yang setoran sesuai dengan apa? Dengan pilihannya masing-masing. Jadi sekali lagi semua dikerjakan, tapi untuk setoran di suara, di kelas dan di sini tergantung pilihannya masing-masing. Biar mempermudah kita belajarnya itu. Apakah bisa dipahami arahannya Bapak Ibu? Bisa Ustaz. Bisa Oke, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita penutupan untuk hari ini? Mungkin tanya sedikit Ustaz Aswandi. Ya silakan Pak Aswandi. Yang itu yang ayat yang 61 tadi itu hikmahnya, apakah itu masih berlaku sifat Israel itu sampai sekarang hari ini gitu? Ya masih. Kan saya kelihatan Pak. Sampai sekarang itu kelihatan sifatnya orang Israel sampai sekarang. Oh iya. Ya, ada Pak ada masuk Islam itu sampai sekarang pun ada orang Nasrani apa orang Yahudi yang masuk Islam itu ada. Iya. Tapi secara umum ini sifatnya masih nampak karena sekarang mereka berkuasa. Ya, mereka punya negara, ya kan? Punya negara yang nampak
Dan sifat ini kan nampak juga bagi mereka. Ya. Dia bukan orang tidak tahu, Ustaz ya, dia orang yang tahu, tapi Ya, orang yang tahu. Ya. Gitu ya. Oke, Ustaz, makasih. Ini dipastikan Ustaz. kalau ini modelnya masih ada masalah yang menimpa mereka ke depan. Ya, Pak Endang, silakan. Di ayat 58 tadi ada kata yang boleh jadi saya salah menerjemahkan, yaitu sujada. Sujada itu kan tadi kata Ustadz adalah orang-orang yang bersujud. Betul. Pola ini belum saya kenal, sehingga saya sempat menerjemahkannya sambil bersujud. Saya juga sempat bingung, masuki pintu sambil bersujud, gimana caranya gitu kan. Nah itu, tapi barusan kan tadi Ustadz kasih bahwa ini adalah pola yang sebetulnya menunjukkan pelaku kan. Iya, tapi kita belum belajar ya, Pak. Kita belum belajar. Kita belum belajar polanya, Bu. Kan kita baru belajar apa? Fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Ya. Itu ada yang lain, Pak. Itu apa? Fu'al. Fu'al. Nah, ini sajidun, sajidin, sujud. Rokiun, rokiin, rukka. Nah, cuma ini nggak banyak. Contohnya nggak banyak dalam Al-Quran. Ya. Ini pun jarang dipakai nih. Jelas, Pak ya? Oke. Oke. Ada lagi yang lain yang terakhir? Ada Ustadz. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Iya, ini di ayat 61 yang tadi waduri bats itu Ustadz. Oke. Itu tadi ditimpakan Ustadz ya. Betul. Itu kenapa pakai duribat Ustadz? Pakai itu perempuan Ustadz ya? Mantap ya. Lihat ada kata duribats. Dengan lampu pasif, tapi apa? Dia perempuan. Ini kita belum belajar ilmunya. Kan fu'ila, fu'ilu, ada fu'ilats. Ada tak sukun. Itu menunjukkan perempuan. Fu'ila dia telah dikerjakan, ada fu'ilats, dia perempuan. Kenapa, Pak? Nah, itu bahasa Arab, Pak. Semua kata, Pak, dibagi dua. Kata laki-laki, kata perempuan. Dan semua benda itu, benda ya, itu ada benda laki-laki, benda perempuan. Di sini ada kata zillah, kehinaan. Itu dalam bahasa Arab dianggap kata perempuan. Feminin gitu ya, Ustaz. Ya, apa cirinya, Pak? Perempuan hina ya, Ustaz ya. Itu ada tak di belakang biasanya, Bu. Kan azillah tuh pakai tak. Muslim laki-laki, muslimah. Itu ada taknya kan? Musyrik musyrikan. Itu biasanya, Pak. Ini kata apa? Kata benda ya, kata sifat, tapi dianggap kata perempuan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena ada cirinya itu tak marbutoh. Maskanah. Tuh miskin kan? Maskanah. Kata perempuan itu. Perempuan. Jadi bilangnya apa? Duribats al-maskanah. Itu yang pas. Gitu, Pak. Tapi ini nanti di level 2 kita belajar nih untuk yang ini. Syukran Ustaz. Oke, cukup ya untuk hari ini ya. Masya Allah. Mohon maaf Ustaz. Untuk soal terjemahan mohon diulangin lagi Pak Ustaz, dibagi menjadi berapa tadi? 4. Jadi begini ya. Untuk minggu depan itu kan 2 halaman terjemahannya. Oke. Untuk tulisan semua sama dikerjakan dan difoto itu. 2 halaman difoto kan? Seluruhnya kan Ustaz? Ya. Ya, hanya yang nggak tahu saja. Oke, yang nggak tahu saja kan? Oke. Tapi untuk rekaman menerjemahkan, Anda pilih setengah halaman saja dari 4 ini. Oke. Pertama itu kan 2 tubuh, ambil setengahnya. Baru mohon di list, ya di list di grup nanti. Saya Pak Agus, ayat ini sampai ini, yang di store pakai suara. Nanti Bu Yuli lagi yang lainnya, gitu. Ya. Usahakan Bu, usahakan semua beda-beda. Sehingga apa semua itu ada yang menerjemahkan paling minimal. Jangan semua satu model, waduh nanti pas belajar kita kesulitan nanti, ya. Mohon dibagi-bagi nanti ya. Ya, lihat aja. Gitu Pak Ibu Yuli, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.